Recording in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya, Dian. Jadi, kita hari ini ingin mengetahui ya, apa kabar terbaru tentang Pati. Dari Notion, kita lihat dia aktif web search, apps integration. Jadi kurang lebih yang tertangkap menurut database atau pengetahuan yang ada, berita terkini akhir Januari 2026, kasus hukum KPK. Pengepul mengembalikan uang kepada calon perangkat di Pati, namun KPK menyatakan tidak akan menghentikan proses hukum. KPK menggeledah banyak tempat di Pati, termasuk kantor Koperasi Simpan Pinjam. Dari sektor pemberdayaan UMKM, PLT Bupati Pati bersama Basnas menyalurkan modal usaha senilai total 120 juta untuk UMKM binaan pada 29 Januari 2026. Kemudian status darurat bencana. Pemerintah Kabupaten Pati memperpanjang status tanggap darurat bencana karena masih ada dampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Berita-berita ini merupakan perkembangan terbaru dari akhir Januari 2026. Apakah ada topik tertentu tentang Pati yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Jadi, tiga hal ini ya. Coba kita rangkum dulu. Jadi yang pertama tentang kasus hukum KPK. Kemudian pemberdayaan UMKM. Ketiga, status darurat bencana. Tentu saja topik atau kata kunci ini bisa ditelusur lebih lanjut, baik itu secara langsung maupun mengandalkan media-media berita yang ada. Namun dengan tiga kunci yang kita dapatkan dari kata kunci apa kabar, ternyata ya begini berita dari Pati. Kasus hukum KPK, pemberdayaan UMKM, dan status darurat bencana. Mungkin teman-teman yang menonton kalau ingin membicarakan atau berkontribusi tentang kasus-kasus atau berita topik ini, bisa juga nanti menghubungi admin untuk kita bisa berdiskusi bareng. Menarik ya. Coba kita bisa nggak ya di insert. Lebih sulit kan? Oh, bisa. Jadi
26 Januari, akhir Januari. Oke, kurang lebih timelinenya seperti ini. Bisa di notes? Oh, tidak bisa. Ternyata mungkin ini pertama kali ya. Baik, kita cek. Apakah ini termasuk tindakan KPK pertama kali yang terjadi di Pati? Kita menghindari opini, jadi kita menelusur dulu data dan faktanya. Apakah benar-benar kasus ini yang pertama kali tentang tindak pidana korupsi? Riwayat kasus KPK terkait Pati. Kasus sebelumnya, Bupati Pati Sudewo sebenarnya sudah pernah terseret dalam penanganan kasus KPK sebelumnya, yaitu kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Keterlibatan ini terjadi saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR. Kemudian kasus terbaru 2 Januari 2026. Pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati yang menangkap Bupati Sudewo beserta 7 orang lainnya, 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa terkait kasus pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa. Jadi, meskipun OTT Januari 2006 mungkin merupakan operasi penangkapan langsung pertama KPK di wilayah Pati, Bupati itu sendiri sebenarnya sudah memiliki riwayat keterlibatan dalam kasus korupsi yang ditangani KPK sebelumnya. Oke, ini jelas. Kita pertanyakan lagi. Apakah sebelumnya pejabat lain pernah ditangkap KPK? Ya, KPK sudah sering menangkap pejabat di Kementerian KPK ratusan. Oke, salah pertanyaan kita. Jadi sesensitif itu ya. Apakah sebelumnya pejabat lain pernah pejabat pemerintahan parti lain pernah ditangkap KPK? Jadi mungkin teman-teman yang juga mendalami AI ataupun machine learning, misalkan ingin berbagi cerita bagaimana proses machine learning atau artificial intelligence itu bekerja, boleh juga nanti kita buka sesi diskusinya. Jadi kita tahu bagaimana proses kerja suatu AI di aplikasi tertentu itu, cara mendapatkan datanya seperti apa. Jadi setelah kita pertajam, apakah sebelumnya pejabat pemerintahan Pati lain pernah ditangkap KPK? Jadi dari sejarah yang ada, berdasarkan hasil pencarian, tidak ditemukan informasi nama pejabat pemerintah Pati lainnya yang pernah ditangkap sebelum tahun 2006. Namun dalam OTT yang sama, pada 1926 yang KPK juga menangkap beberapa pejabat pemerintah Pati lainnya bersamaan. Nah, jadi kita simpulkan dulu sementara peristiwa
Sebenarnya ini beberapa kata kunci yang kita tangkap. Kasus jual beli jabatan sebenarnya juga tidak asing ya. Cuma kita nggak tahu ternyata eh, di peristiwa ini terjadi OTT. Jadi ya dalam prakteknya di lapangan kegiatan seperti ini sebenarnya sudah rapi dan sudah ada dari zaman dahulu. Cuma mungkin tidak ada yang ingin mengungkap. Nah, kita pantau saja dulu perkembangan kasus ini. Semoga bisa mencerdaskan masyarakat dan belajar dari pengalaman yang sudah ada. Ini tidak membicarakan tentang pro maupun kontra ataupun ingin menjelek-jelekan atau memanfaatkan situasi, bukan. Kita ingin belajar bagaimana proses demokrasi ataupun integritas seorang pejabat itu ternyata harus kita pertanyakan sejak dari awal rekam jejaknya. Jadi jangan pernah sampai memudahkan hal yang ah ini itu aja lah, dia yang memberikan uang saku dan sebagainya. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Kemudian tidak ke pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM menarik. Oke, kita scroll lagi. Coba kita ternyata dari sumbernya Pati News. Kita buka. Pati News. UMKM. Nah, ini dia. Jadi ditanya ini ya. PLT Bupati Pati bersama Basnas salurkan modal usaha senilai total 120 juta untuk UMKM binaan. Jadi PLT bersama Basnas menyalurkan 120 juta PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menghadirkan pembukaan acara penyerahan bantuan modal usaha bagi UMKM binaan Basnas Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Hotel Safin Pati. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi Basnas dan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM. Dalam keterangannya, Chandra menyampaikan apresiasi atas dukungan Basnas RI dan Basnas Provinsi Jawa Tengah yang telah menyalurkan bantuan stimulan pada 40 pelaku UMKM di Kabupaten Pati dan Kabupaten Renggang. Jadi ada bantuan atau dukungan dari Basnas Republik Indonesia, Basnas Provinsi Jawa Tengah, ada stimulus kepada 40 pelaku UMKM. Ini berarti kabar bahagia ya. Ini merupakan gerakan UMKM yang nyata dari Basnas untuk mendukung ekonomi masyarakat Kabupaten Pati, ujar Chandra saat diwawancarai. Ia pun berharap ke depan jumlah penerima bantuan dapat terus ditingkatkan mengingat masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Pati yang membutuhkan dukungan permodalan. Dan tahun selanjutnya kami mohon kalau bisa lebih banyak lagi karena UMKM kami ini masih banyak sekali yang butuh bantuan. Selain penguatan ekonomi, Chandra menyampaikan kondisi Kabupaten Pati yang masih menghadapi bencana banjir. Tadi bisa nyambung ke yang topik ketiga tadi ya, tentang status banjir. Ia berharap Basnas RI dapat terus memberikan pendampingan dan bantuan bagi masyarakat terdampak.
kami mohon bimbingannya karena kondisi bencana Kabupaten Pati ini masih berlangsung. Kami mohon bantuan dari Basnas Republik Indonesia untuk bisa membantu korban bencana banjir di Pati, katanya. Kepada para penerima manfaat, Chandra berpesan agar bantuan modal usaha yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal. Masing-masing UMKM ini mendapat bantuan sebesar 3 juta rupiah. Pesannya, bantuan dari Basnas ini bisa digunakan untuk usaha secara maksimal agar meningkatkan ekonomi keluarga, jelasnya. Ia juga mendorong agar para pelaku UMKM yang telah berkembang nantinya dapat turut berkontribusi pada masyarakat. Kalau bisa maju ke depan juga bisa berzakat untuk teman-teman UMKM lainnya. Dan dari Basnas memang ada pendampingan untuk UMKM yang menerima bantuan ini, tambah Chandra. Sementara itu, Ketua Basnas RI Nur Ahmad menjelaskan bahwa program bantuan usaha modal usaha tersebut merupakan inisiatif Basnas Provinsi Jawa Tengah yang telah berjalan hampir 4 tahun. Provinsi Jawa Tengah ini kami apresiasi karena sudah hampir 20.000 UMKM yang diberi bantuan, masing-masing 3 juta rupiah dan didampingi oleh penyuluh KUA UMKM-nya. Ia menambahkan total bantuan yang disalurkan pada kegiatan ini mencapai 120 juta untuk 40 pelaku UMKM dan diharapkan dapat dikelola secara amanah data berkelanjutan. Ditulis di patinews.com. Jadi begitu. Menarik ya. Display a simple screen save as open within short step within a new device. Shortcut pindah tab apa ya? Shift ya, shift back down. Oh iya, back up, back down. Jadi kontrol. Jadi menarik, ada 40 pelaku usaha, di masing-masing dapatkan 3 juta rupiah. Menarik. Apakah ini bisa di-copy linknya? Menarik. Ketiga, status darurat bencana. Jadi pemerintah memperpanjang status bencana. Ini langsung dari liputan6.com. Masih banjir dan longsor, status bencana di Pati diperpanjang. Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana menyusul masih adanya dampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah memperpanjang status
tanggap darurat bencana menyusul masih adanya dampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Hal itu sekaligus untuk memastikan penanganan dan pemulihan daerah dapat berjalan secara optimal. Pelaksana tugas PLT Pati Risma Ardi Chandra mengatakan, status tanggap darurat sebelumnya ditetapkan 9 Januari hingga 23 Januari, kemudian diperpanjang untuk tahap kedua mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026. Perpanjangan ini dilakukan karena Kabupaten Pati masih terdapat banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Tutur Chandra di Pati, Jawa Tengah, Minggu 25 Januari 2026. Menurutnya, pada awal penetapan tanggap darurat terdapat lebih dari 100 desa yang terdampak. Meski kini jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 51 desa, namun potensi bencana masih cukup tinggi. Chandra menyampaikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Pati, tim gabungan SAR dan TNI, Polri, hingga relawan yang terus bekerja di lapangan membantu penanganan bencana. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan termasuk Polri yang menyalurkan bantuan sebesar 100 juta untuk meringankan beban masyarakat terdampak. Chandra mengatakan Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana cukup tinggi di Jawa Tengah. Beberapa wilayah mengalami banjir berulang kali sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang. Ke depan ada wilayah-wilayah yang perlu solusi lebih permanen, termasuk kemungkinan relokasi atau menyediakan lahan baru bagi warga terdampak, jelas dia. Pemkab Pati pun berharap dukungan dari Pemprov Jateng agar penanganan banjir yang bersifat berulang itu dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jateng Sumarno menambahkan penetapan status tanggap darurat bencana pada prinsipnya merupakan keputusan daerah dan disesuaikan dengan tingkat dampak yang terjadi. Penetapan status tanggap darurat bencana itu bersifat kedaerahan. Pemerintah provinsi berada pada posisi mendukung dan memfasilitasi sesuai kebutuhan di daerah, ungkapnya. Sumarno menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi situasi bencana. Salah satu kondisi fisik dan mental yang sehat sebagai modal utama ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik di masa krisis. Ketika terjadi bencana, kesehatan menjadi modal utama agar ASN tetap bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan Sumarno menandaskan. Jadi itu, jadi status bencana diperpanjang sampai 6 Februari. Hingga Pati. Jadi nanti bisa banyak sekali kita tindak lanjuti tentang 3 topik ini. Mungkin banyak sekali ya bidangnya ya. Dari kasus hukum KPK, pemberdayaan UMKM, kita bisa kembangkan. Misalnya untuk yang pertama, kasus hukum KPK. Misalnya. Saya meliputi kata kunci, berarti ya kita tunggu prosesnya. Ya, seperti pembelajaran.
kan data UMKM yang terdapat. Darurat bencana yang putih, banjir dan longsor, banjir, longsor, bangunan, studi, ada mitigasi, preventif, dan lain-lain. Demikian perjumpaan hari ini. Mungkin di minggu depan atau bulan depan kita bisa memperdalam di kata kunci ini, atau kita juga memantau apa kabar Pati di bulan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.